Oke, gue potong sebentar. Terus tadi kan udah yang gonta-ganti cicil-cicil ya kan, mulai dikit-dikit coba-coba. Itu kan masih berdasarkan apa? Belajar, terus nanya-nanya orang, ya kan? Nanya-nanya. Terus sampai motivasi lu yang sampai jadi sekian ini nih, begini nih, yang kalau gue dengar ceritanya berapa kali gonta-ganti spek, mulai dari yang ya gua tahu sih, gua nih jahat juga nih kayaknya, speknya nih mamang jahat nih. Enggak lah, masih Motivasi lu tuh sebenarnya apa dulu? Kalau gua kan ada tuh, gua tuh mindsetnya waktu itu gara-gara sama road race juga. Road race, terus yang sempet nyentul, yang ada kontennya, ada videonya tuh di atas nih kan, klik di sini. Itu gua ngeliat CBR dari tim AHRT. Ya AHRT. Terus ini spek standar nih, Pego kata gue. Iya. Nah, gue mau yang kayak begini nih, Pego tapi badai nih. Nah, kalau gue dulu motivasinya gitu tuh. Makanya sampai sekarang Pego tuh nggak pernah lebih dari Pego. Dikit, gara-gara boringan doang tuh, gara-gara di boring dikit. Tapi ya nggak pernah lebih dari 160 cc tuh nggak pernah. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue motivasinya dulu, apa yang membuat anjing nih mesin kok kurang mulu ya? Apa bagaimana? Karena awalnya kecemplungnya nontonannya itu road race itu kan, MX. Terus ngeliat postingan Instagram tuh, kalau di hashtag tuh NJMX tuh kok ininya underbone Komorot ya. Komorot rasanya tuh ya. Itu zaman gua mulai masuk bengkel tuh Komorot tuh lagi ramai. Iya, terus habis itu keren juga ya dalam hati gua gitu. Gue pengen deh kayak begini. Dan di situ gua nggak tahu kan kayak road race tuh regulasinya apa juga, padahal mah buat harian doang. Iya. Terus gaya doang kita mah. Terus habis itu apa ya? Ya ke situ sih, apa ya, yang model-model kayak sebenarnya dibilang trondol iya juga, tapi nggak trondol. Tapi lu ada batasannya nggak dulu? Kayak gua tadi ada batasannya tuh. Maksudnya sampai udah gua mau spek begini, gimana caranya biar? Karena dulu gue mikirnya kan belum nemu, pengen buat up tuh, tapi kan gue bingung buat up kemana gitu ya, maksudnya ke berapa dan buat up di mana gitu kan. Munculnya juga kan kalau MX nih gantinya fictionan Ya, iya, di Yamaha pun keluarga mesinnya kan. Di Yamaha pun juga katanya terima. Cuman gue pikir-pikir, gue ketemu teman gue itu. Udah kuliah tuh? Belum, masih sekolah. Itu kelas berapa ya? Kelas 2 ya kalau misalnya. Iya, SMA 2016 2017 sudah 2017. Berarti duluan dulu nih sebenarnya main bengkel nih dan gua. Oh iya. Iya, gua baru 2018. Karena di situ gua apa ya? Satu udah ngerasa buang-buang waktu kayak soal di nyoba-nyoba sendiri lain gitu ya. Iya, nyoba-nyoba sendiri. Pindah-pindah bengkel. Iya, terus habis itu masuklah ke bengkel 4RS 2017 tuh. 17 kayaknya. Oh iya, emang dia duluan, dia nyentul duluan. Dan gue itu bawa karbu. Hah? Bawa karbu sama posisinya gue masuk situ tuh gue udah ganti CDI akhirnya. Bangsat. CDI BHT tuh yang dual band Power Max tipenya yang tengah-tengah apa tuh TR. Gak gue kalau CDI bener, gue nggak ngerti kalau karbu beneran. Itu juga karena apa ya? Motor tuh udah mulai penyakitannya nggak bisa langsung aja. Cuma kok pas dicolok CDI itu beli di Beta juga itu. Jadi posisinya masuk 4RS itu cuma CDI doang, mesin masih standar. Masih standar. Udah CDI doang. Masuk situ mau pasang karbu, gue pengen coba lagi beli karbu PE 28 tapi Ya. KW juga sebenarnya. Kayaknya makin pas gue tahun segitu ngeliat karbu-karbu KW kok kayaknya makin bagus, maksudnya bukan makin bagus sih, berarti ya kayaknya ada yang bilang gampang setting lah apa, cuman kan gue nggak bisa nyeting atau apa ya, gue pengen yang terima jadi aja masih itu waktu itu, nggak pengen gue ada campur tangan diri gue sendiri nyeting lah apa, nggak mau ribet lah kasarannya ya. Makanya injek sih pak. Terus intinya udah masang situ ke yang punya bengkel itu Mas Aris. Ini ada orang lagi. Nanti kita masukin. Pasang karbu dengan si GBT itu udah yang udah terpasang. Setting wih enak juga ya, langsam nih enak.
Terus irit pak, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngerasa nih motor lebih irit. Yang katanya orang ganti P28 boros ya. PE28 boros. Terus kok ini gue malah ngerasa lebih irit jauh dibanding Standar masih karbu standar. Terus wih udah tuh sampai sempet gue full tank tuh isi aja lagi malah Pertamax terus gitu udah ada Pertamax tubuh kayaknya deh. Sotoy banget ya gue, padahal mah mesin mah standar. Mau kemana bos? Panas doang mesin. Ke puncak, Warpat. Isi full tank itu. Nggak habis sampai gue turun lagi. Sampai gue di Jakarta lagi. Masih setengah. Tapi malam lu jalan. Iya. Iyalah. Tapi coba sih yang pulangnya pagi. Ya apalagi. Nah itu udah enak. Apa yang membuat lu? Kayak tadi gue bilang, berapa kali lu ganti spek? Jadi itu deh, berapa kali lu ganti spek dari awal tadi masuk bengkel? Itu jangan terlalu detail juga ini lu. Tapi berapa kali aja deh? Berapa kali lu ganti spek dari pertama kali lu masuk bengkel sampai sekarang yang udah nggak tahu berapa bengkel sebenarnya? 4 kali. Bohong. 4 kali. 4. Beneran 4. Jadi tuh awalnya di Mas Haris tuh ngeliat customer ada yang board up lah kayak gitulah, gua tanya ke Mas Haris, Mas board up tuh aman nggak sih Mas? Gue bilang gitu. Padahal mah belum ada budgetnya juga, masih sekolah. Udah tuh aman katanya, pakai ini aja block fiction katanya, ini bagus nih, udah paling aman tuh. Iya udah paling aman. Noken AC pakai apa Mas ya? Itu gue karena bilang Noken AC itu padahal gue nggak tahu bentuknya. Nah, gue nanya nih, lu ngerti langsung Noken AC di situ? Karena di situ gue tontonan gue YouTube mulu. Oh, lu ini apa? Nonton ya. Proses buat apa misalnya apalah. Kalau gue sebenarnya nggak nyari-nyari, jadi orang yang ngasih tahu gue harus gimana. Kalau lu nyari tahu ya, lu langsung nanya nih Noken gimana gitu kan. Iya, sama ini gue ngeliat di website tuh kayak blogger gitu. Oh iya. Zaman dulu kan masih banyak blogger yang kayak motor pribadi di sharing di situ tuh. Belum ada YouTuber berarti dulu. Masih jarang ya? Masih jarang. Oh dulu cuma motovlog doang banyaknya. Iya, motovlog. Belum ada yang udah mulai bongkar itu belum banyak ya. Nanya-nanya di situ. Bora pertama fiction, Pego. Fictionan. Pego. Terus hasilnya? Wah, enak. Itu speknya 150, klep standar. Standarnya kan klepnya 1917. Terus coating polish. Standar lah ya. Klep juga malah klepnya bawaannya fiction apa masih bawaannya ini gitu. Dan nokenasnya BRT yang tipe T1. Berarti belum ekstrim tuh dulu pertama kali. Belum lah. Tapi kan namanya dari mesin standar tiba-tiba ketemu board up gitu kan rasanya kayak wah gitu. Iya, maksud gua cuman yang lu beli barang PNP selesai motor. Nggak ada yang bubut sana bubut sini, potong sana potong sini, nggak ada kan. Iya, pokoknya terima beres deh tuh di beres ya. Awal-awal. Malah bahkan gua nggak tahu apa yang mau gua. Jadi itu gua nggak ada belanja gua dari luar. Karena gua nggak paham. Jadi gua nggak banyak tanya, udah intinya terima kasih. Ganti gear set, final gear. Standarnya dia kan ukurannya 1438. Setelannya udah habis. Kalau potong rantai kan katanya orang rawan putus atau apa ya, intinya sayang lah. Sayang. Mendingan ganti lah, berarti udah umur juga waktu itu. Karena kan dari tahun 2011. Terus ganti final gearnya ini Triple S ukuran 1436. Dan itu gua nggak tahu ukuran final gear itu apa. Jadi gue nggak tanya ke Mas Haris. Jadi cuman apa? Motivasi ganti final gear apa? Cuman ganti rantai aja udah. Karena sebenarnya gue bilang ke speed shop gini, gearset gue udah minta ganti, setelannya udah nggak bisa nih katanya. Oh ganti ini aja Mas, Triple S. Jadi tujuannya nggak tahu dong? Nggak tahu. Tapi kok dari situ motor awalnya agak berat ya? Nggak berat banget sih, cuman kok enak mulu ya. Cuman kan ukuran final gear udah nggak dari standar kayak. Iya. Dari situ, maksudnya anteng lah di bawah nyantai. 60-80 tuh ya santai aja gitu, kayak mesin nggak teriak banget gitu ya ibaratnya. Kalau itu turun berarti kan final gearnya, jadi harusnya lebih berat turun final gearnya kan. Dan karena kan kebantu Noken AC T1 itu profilnya bawah enak. Nah mulai main di Bonasco. Ini dia nih. Dan kebetulan di situ juga habis ganti shock. Dan gua nggak tahu shock breaker tuh taunya mereknya apa. Belilah YSS. Mahal ya bos. Itu harga di 650.000.
Siapa yang bawa ke Monas? Gua. Sendiri aja iseng. Ya sama teman-teman. Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Karena di Dengan situ- spek yang barusan. dari Adit itu gua ketemu tongkrongannya dia tuh suka ke Monas lah apalah gitu. Udah dari situ main ke Nah, Monas nih. ini gue bisa tebak nih. Habis dari Monas ketemu motor lain, merasa kurang. Di situ gue nggak nakal maksudnya nggak nakal lah. Sempet nakal tapi ketemunya kan sesinya bola tuh pego ya, lap standar. Ketemu temen ada yang pakai R15 V2 tuh sama Yamaha Saber. Klepnya. Yamaha Saber enggak, speknya itu di atas gua. Oh, Apalagi kan pikiran gua dia 6 speed ya, injeksi lagi ya. Terus di lulusan yang kalau mau ke Monas tuh yang mau ke Gambir yang sekarang ya tahu. Wali kota. Iya, wali kota itu. Nah, di situ gua nyuntiknya jauh, enak. Maksud gua itu tuh dua motor saya bersama 15 teman gue itu jauh. Lu depan. Gue dari depan. Naker dong kalau lu gitu mah. Sebenarnya bukan niat nakal, jadi pas gue lagi udah nyeting dia lagi udah ngebut gue di depan, ketemu itu orang. Oh. Wah, gue kenal nih, udah tetep aja gue polin. Nah, dari situ tuh sering ke Monas. Mulailah gue masuk kuliah tuh. Itu dengan spek yang pego juga sih. Udah mulai masuk kuliah, terus ketemu Eca, atasan gue, senior gue. Ya. Itu Eca juga- tuh motornya yang di atas ini dingin. Lihat aja nanti ada. Tapi itu motor spek awal-awal banget itu. Lihat aja di sini nanti. Lanjut. Iya. Di situ ketemu Eca, wih modifannya ganteng banget. Anak-anak Puri tuh ya. Iya. Anak-anak emek Puri tuh. Iya. Diajak lah gue nongkrong ke tongkrongannya di Puri itu. Wali kota Jakarta. Jakbar tuh Puri tuh. Minder gue seadanya. Ngeliat modifannya, cakep banget. Modifan apa mesin apa luarannya nih? Dari style aja deh maksudnya. Style ya, Iya. luaran gini ya. Iya. Terus shipment, barang-barang di luar yang kepasang. Tapi emang anak emek gila-gila sih kalau mau dia. Coba gua akuin. Terus habis itu, mana gue di situ dengan spek segitu nggak terlalu mikirin cakram lagi. Maksudnya kayak kan yang di tongkrongan tuh cakram pada gede-gede tuh ada yang 260, ada yang 300. Ya. Minimal 260 tuh. Di standar gue kayak jelek banget gitu ya gue liat. Udah tuh sering di Mas Haris gue main. Karena kebetulan sempet masalah trouble itu di waterpump. Terpang lagi penyakit emek juga iya, tuh. si Sama waterpump gantilah di Mas Haris tuh pertama kali. Udah ganti aman, berapa awet sih, setahun lah. Kok tiba-tiba gitu lagi, gue panik tuh. panas lagi terus. Oh gimana? Pas ganti oli tiba-tiba Nyebrang. nyatu nih kopi susu nih. Penyakit. Iya, tanya lagi, ya udah ganti ini aja, seal. Terus ganti seal. Akhirnya gue beliin ini juga, apa tuh, aduh lupa lagi namanya, pokoknya seal lah, sama bearing itu impellernya ya namanya, kipas. Iya, udah tuh aman. Itu berapa tahun lagi, karena itu di spek Pego itu lumayan lama awetnya. Dari pertama kali kita ketemu tuh masih pego, enggak? Ketemu lu Di Pateres. Itu 2018-an. oh itu udah Pego, Masih pego kan? masih Pego terus. Pokoknya karena gue ngerasa ya buat pemakaian gue cukup banget lah. Ya bolak-balik kampus, terus main-main aja gitu. Nggak pernah yang sampai nakal-nakal spek orang gitu, yang MX juga lah ibaratnya. Tiba-tiba ketemu di situ nakal lah gue. Nah makanya nih gue lompat nih langsung nih. Awalnya mikiran gitu nggak naker-naker, ya kan, spek pego. Sekarang kenapa bisa kayak sekarang nih, begini nih. Yang jengat-jengat mampus nih. Kalau ada yang pernah lihat video pas kita riding, ada nggak ya? Ada deh kayaknya. Nanti gue cariin, gue taruh linknya di sini. Oh, yang itu tuh masih spek Pego juga. Tapi jengat pak. Iya. Kita pernah ridingan tipis.
ini kok motor jengat amat, baru setar udah naik dikit-dikit naik. Wedding yang mana nih? Yang Yang gue sambil ngevlog juga. ngevlog terus kan? Iya ya. Ada pokoknya yang kita dari Bogor bukan sih? Bukan. Oh, kalau yang di Gajah Mada ya? Oh, iya. Gajah Mada. Yang deretannya mau ke Kota Tua tuh. Ya itu udah mulai balik. Udah mulai trouble nih motor. Ya itu cengat-cengat Pak dari situ. Itu padahal kondisi udah mulai trouble-nya seal water pump lagi. Dan di situ gue udah ngumpulin barang seal water pump-nya, malah gue beli seal pokoknya berikut sama rumahnya tuh, sama cover water pump-nya juga pokoknya intinya. Ya tapi belum kejawab cuman belum gue pasang. Belum kejawab nih. Ya. Motivasinya apa sampai spek jengat? Ya motivasi. Kan tadi awalnya pego cukup lah, tapi kok tiba-tiba naik. Sampai gue denger klep jengkol nih gede nih. Enggak. Nanti kita bahas speknya, tapi motivasinya dulu apa? Motivasinya akhirnya kepincut lagi naik spek. Karena riding itu. Riding nih, emang riding ini bawa penyakit nih sebenarnya. Wih, udah style oke semua di situ, dan ditambah setelan gue tuh waktu itu udah kayaknya udah bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Apanya? Ketinggalan zaman dalam arti komodnya tuh. Style Kan kalau yang modelnya kayak Eca gitu kan udah kayak yang kumpulannya Dede. Ya, itu anak-anak puri lah itu. Kayak setelannya Solo Raya lah kalau anak Oh, Solo Raya ya. Yang disebut tuh kayak, woi rapih gitu. Tapi kalau gue lihat sekarang masih sama aja. Ya, dari situlah gue bingung konsepnya kemana lagi ya. Udahlah yang penting konsep rapih aja. Gue bingung lah mau konsep kemana lah. Yang penting gak trondol lagi gitu kan, nggak body yang modelnya sininya nggak copot, nggak dipasang, yang dipotong. Akhirnya gue ngumpulin barang-barang, kepincut naik di 62. Ya 62 itu berapa? 177 ya? 177. Ya kasarannya 175 lah pasnya kali ya. Iya. Di situ kumpulin barang, akhirnya pasang. Udah di 62, di spek 62 dengan klep 2219. Pakai BRT itu klepnya. Terus coating polish lagi. Pack klepnya udah mulai ganti. Itu pack klep pakai ZX 600. Pack klep ZX. Iya, Kawasaki pack klep ZX 600. Itu gue beli online di Greentech, Kawasaki Greentech tuh, kan baru. Jauh ya? Iya. Ya habis gimana Pak? Kalau nonton kontennya, kalau tahu tuh Habibi Greentech ya, ada tuh pokoknya. Wih, barang-barangnya di sana cakep juga, kayak ada Tokopedia yang editnya, toko hijaunya. Beli. Udah pasang dengan spek 62 2219. Oh, noken ganti. Nggak pakai BRT lagi. Bayarin punya Eca kalau nggak salah. Nokennya CLD 280 tipe 280. Iya, gue nggak pernah transaksi itu terjadi, gue lihat depan mata. Ya, habis itu ganti mulai rasio mesin. Berarti baru mulai bongkar-bongkar dalaman. Semua itu pas pasang 62 sekalian. Pas 62 itu baru tuh head on tuh. Yang nggak dibilang. Ya maksudnya semua tuh sampai dibongkar-bongkar, belah segala macam. Karena itu belahnya juga karena kan pas kita lagi reading tuh jebol tiba-tiba. Ini itu yang kita di Sudirman bukan? Iya. Oh iya. Jadi ada tuh yang stut juga. Iya. Yang kita hampir nabrak. Itu Dede sampai berdiri di selaan gua. Selaannya nggak mau turun. Udah. Untungnya pas jebol lagi gitu, lagi lampu merah tiba-tiba. Gua masuk gigi, lu pada start tuh. Gua kan nggak tiba-tiba kok nih nggak pengen. Ada yang hilang nih satu nih kata gua. Di situ nggak expect pengen start lah, gua intinya pengen jalan nyantai, tiba-tiba baru lepas kopling nyantai gitu. Tuh jep gitu udah. Minggir lah. Itu 62 tuh ya masih. Enggak, pego itu. Itu masih pego ya? Nah, baru yang 62 itu. 62 udah, baru ke 62 sejak jebolnya itu. Dibilangin riding itu bawa masalah. Dijamin. Nah, udah habis itu coba kita itu 62, habis 62 kesini apa ada lagi? Sebelum yang sekarang nih. 62. Oh,
sempat 62 terus sempat ada tragedi kecelakaan tahun 2022 kalau nggak salah. Oh, yang rungkat itu motor. Itu belum. Itu yang pas kita udah mulai bubar ya anak-anak 4RS ya? Iya, yang apa namanya Covid. Ya, itu udah Covid, masa-masa Covid, anak-anak 4RS sudah mulai jarang ngumpul. Itu udah pada lost contact tuh. Nggak pernah riding lah. Nggak pernah riding lah, pokoknya nggak pernah riding bareng-bareng lagi. Di situ tuh lu kecelakaan tuh. Kecelakaan, gue emang lagi mau pulang itu dan nggak lagi ngebut. Lagi santai ya? Lagi santai. Ya, kalau orang pintar mungkin bilangin cuman ada goib-goibnya lah ya. Cuman kalau gue ya udahlah, gue ikutin aja lah. Itu sebenarnya mesin nggak kenapa-napa dong? Nggak kenapa-napa. Oh, sama ini sebenarnya pengen bongkar lagi di 62, dimaksimalin di kenapa kok tarikan atasnya kayak tiba-tiba ketahan gitu loh. Udah setting kagu semuanya aman, sampai kering pun, sampai basah pun kok sama begitu. Kita di kecepatan di speedo tuh 140. Ya, selalu di situ mulu. Top. Enggak. Nahan. Kabel nahan itu di situ mulu. Padahal tuh itu masih gigi 4. Masuk gigi 5 nggak mau naik. Tiba-tiba tuh kalau gue paksain lagi dia det Oh, iya. kayak mau mati. Tapi kalau gue lepas gas kayak kelistrikan nyala lagi tuh. Gue heran kenapa ya. Cari-cari lagi tuh tentang di YouTube lah, kenapa terus habis itu ada bahas soal pulsa kan, bagian spool Ya. di pulsernya itu. Cuman gue kayaknya nggak yakin di pulser deh. Kejadian jatuh itu gue mau akhirnya restorasi body. Soalnya karena body tuh bisa dibilang Hancur. kiri mulus, kirinya hancur. Jatuhnya kanan. Jatuhnya ke kanan, kiri mulus, kanan hancur. Terus ya udah, itu jatuh di Ciledug, akhirnya ditolong sama teman kampus, motor dibawa di rumah dia. Habis itu gue udah sembuh, pengen restorasi body udah gue kumpulin semuanya, Master M. Sampai Master M. Di situ mulai kepikirnya. Perasaan dari mau restorasi body ya. Aduh. Kan di situ sekalian lah. Paham. Sama pakai yang piringan yang model-model besar tuh 260, 300. Oh ini 300 ya? 300. Oh iya deh 300. Karena sebenarnya udah diperingatkan dengan Dede, lu ganti dis apa diem? Lu sering ngepol-polin kayak gitu. Emang gue udah pernah merasakan cakram panas tuh di sini. Ngedol ya? Enggak, di handle tuh enggak kayak belum, tapi kayak kita ngerem biasa, cuman lu pencet gini tuh dia nggak ngerem. Malah ngerem? Enggak ngerem. Enggak pencet gini enggak ngerem. Ngelos dong. Ngelos aja gitu, tapi di handle handle-nya enggak los. Iya, tapi handle tuh dia gigit, tapi motor tetap ngelono. Iya, di panas. Padahal di situ Master M udah ganti depan. Ya Master M-nya bagus, Pak, tapi disnya kagak kuat, bagaimana ceritanya? Dari situ kan sebenarnya kan kalau yang modif kan sebenarnya kita kuncinya tuh di bawah dulu. Iya. Sok, dis, kaliper, baru mesin tuh pol-polan. Kita mah kan kebalik ya. Just itu, gua berantakannya di situ. Kenapa gua kebalik? Tapi fokusnya di mesin mulu. Ingat tuh, camkan tuh, kaki duluan, biar mau selamat. Itu sampai, tapi kenapa tiba-tiba mesin juga tuh? Yang gue denger cerita yang di bengkel pas restorasi masuk bengkel di daerah Tangerang ya kan? Ya. Jadi udah di kan restorasi body udah gue kirim ke. Karena gue kira sebelumnya pas kita lost contact tuh memang udah tidak main motor sama kayak saya gitu, ternyata masih. Dan dari kondisi yang seperti itu bingung untuk bawa ke Mas Arius. Karena susah, dan itu kan segitiga. Oh, masih belum akhirnya dicopotin di sana di rumah temen tuh, ngepres sendiri bawah dari sana juga udah pasang lagi, dan kemudian temen bisa soal restorasi kayak gitu. Oke. Udah nih nah temannya temen gua itu nawarin mesin blok sama headnya isian juga, headnya isian atasan doang tuh berarti kan, blok sama head doang udah. Blok sama head ya, blok, piston, head sama isiannya tuh udah dengan harga yang oke. Terus sikat itu di spek. Padahal awalnya nggak kepikiran.
emang gara-gara Ya udahlah, racun aja itu. gue pengen tahu permasalahannya apa yang di atasnya itu, yang soal yang tadi tuh yang kabelnya itu. Karena gue nanya-nanya Dede sama Eca juga bingung soal itu, nggak ada yang pernah ngalamin. Akhirnya di bengkel temennya temen gue intinya yang biasa dia main itu. Dan posisinya kan karena deket lah dari tempat rumah. motor ngungsi itu kan, Iya. terus kecelakaan. Deket ya udah, cuman ya, jengkal pasang di situ. Aing sejengkal. Pasang di situ dengan spek 66 Itu pokoknya mesin yang dibawa sudah pasang semua langsung. dan Yang dibeli. modelnya bypass pak. Maksudnya? Bypass tuh apa namanya, jalur kan kalau misalkan ini standarnya kan jalurnya dari head tuh ngalir ke blok yang bagian itunya tuh yang buat ruang pulennya tuh. Nah kalau itu udah ditutup, jadi lewatnya luar. Oke. Maksudnya kalau Jadi umpamanya itu barang dibeli udah bypassan. udah bypassan, pokoknya udah oke, maksudnya gue mikir-mikir dari situ. Alasannya apa lu mau ambil barang begitu? Pengen coba aja hal yang baru di 66. Sama itu tadi. Iya. Masalah yang tadi, masalah keluar selesai Iya. nggak masalah yang tadi tuh yang di ujung itu hilang. Dan sekarang ganti stang piston juga. Oh iya. Udah umur ya? Udah umur. Ganti stang piston. Saya juga baru ganti stang piston. Ganti stang itu pakai punya TKFJ. Oh, The Kajar Tarot. lanjut. Ya, sekalian aja kan motor lagi dibongkar di situ, ya udah gue taruh aja nih, gue percayain ke teman gue itu. Gue paling benci situasi sekalian itu. Ngomongnya sekalian, tapi Karena mumpung lagi bongkar. iya enggak, maksudnya sekalian mau lagi bongkar tapi pas ngeluarin duit cekak. Wah itu amsyong banget gue kalau bisa dibilang. Itu udah kuliah mau selesai lah ibaratnya tuh. Oh belum selesai waktu itu ya? Lagi Skripsian ya, lagi nyusun. ujung-ujung ya, selesai akhir-akhir. Tahu lah. Terus pasang aman. Aman, tapi kompresnya kegedean 15,2 pak. Terus saya lumayan nge-gym lah tiap kalau buat nyalain motor, karena kan starternya itu udah nggak dari yang spek 62 udah nggak bisa starter. Jadi karena udah dicopot di leg day langsung ya. udah tinggal Kalau mau nyalain motor leg day ya. betul, tenaga kaki. Olahraga kaki. Tenaga betis. Tapi kanan doang. Tapi aman secara keseluruhan. Secara keseluruhan aman. Dan karena kan kebetulan ada yang bilang kalau misalkan bisa aja kalau di iniin starter. Cuman ada yang masalah tuh biasanya one way-nya itu tuh. One way swing masalah. Sama starter suka ada yang rontok kalau dia udah spek berat kan. spek segitu katanya. Ya udahlah copot aja, udah nggak apa-apa, sela aja. Dan gitu. Udah di 66 itu udah sela. Terus tiba-tiba kok ada trouble muncul. Tiba-tiba kok suara mesin kayak kasar tapi Helikopter. enggak, kasar aja kayak ngelicik gitu loh. Ngelicik tapi itu atasannya yang gue bilang yang permasalahan di 62 itu hilang karena permasalahan ternyata di bagian kulkas ada yang kurang balance. Masalah berkas doang berarti. Masalah kulkas. Habis ganti stang, balancing, selesai Urusan selesai. Nah, ya udah datang lagi ke sana. Ternyata pistonnya agak baret. Cuman bisa diselamatin kayaknya, tapi gue minta turunin aja lah kompresi paling nggak 13-an lah. Kemana anjir harian 15?